Gimana sinyal? Di sini nggak ada masalah, aman sinyal. Coba yang lain, mungkin di tempat antum sinyalnya bermasalah. Di tempat saya aman nih. Gimana sinyal? Nah, supaya tidak terpotong-potong nanti. Gimana sinyal? Cek. TJ dukung siapa coblosan kemarin? Saya dukung semuanya, cuman saya nggak nyoblos. Saking saya dukung semuanya. Bagus bang. Oh berarti di tempat saudara yang barusan komplain sinyal berarti yang bermasalah ya. Suara aman ya, cuman kecil suaranya. Mikrofon saya rusak saudara, karena cangkem saya kebanyakan sehingga mikrofonnya rusak. Oke, alhamdulillah lancar ya, lancar. Jadi kita yang senang siapapun yang jadi presiden memimpin republik ini, ya kita tidak akan dendam, tidak akan marah, tidak akan sakit hati, tidak akan iri, tidak akan mengurung diri, tidak akan mengucapkan hal-hal yang sifatnya memprovokasi, apalagi mengajak kepada membenci. Prabowo curang, emang yang jujur siapa? Cuman bisa seperti itu. Kalau udah ada yang menang, curang. Itu kelas tarkambang. Itu pertandingan sepak bola antar kampung, sudah saya jelaskan tadi malam. Kalau kita kalah, itu menang, pakai dukun, pakai ini, pakai itu udah menjadi tabiat masyarakat kita gitu. Ya, ketika lawan menang, pasti kita isukan berbagai macam isu yang membuat lawan kita tumbang mungkin. Tidak sportif. Seandainya kecurangan yang dilakukan oleh pihak si pemenang bisa dilakukan oleh si pihak yang kalah, tentu mereka juga akan menang. Bukan nggak mau, nggak ada celah. Aduh, ya, iya saudara, iya. Kalah dukun, kurang kuat dukunnya, curang, ini itu, pakai jembut di tiang gawang, pokoknya macam-macam lah. Itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang kalah di negeri kita, saudara. Ya, permainan istana Prabowo curang. Nah, itu yang saya maksudkan barusan. Karena di kandang dia sendiri, makanya dia menang. Dukunnya udah dipasang jauh-jauh hari. Itu pernyataan orang-orang yang kalah. Biasanya itu tingkat desa, kampungan, saudara. Cara berpikir seperti itu. Kalau memang terindikasi ada kecurangan ini itu segala macam, kok bisa setiap pemilu kecurangan itu bisa berlanjut? Seharusnya kalian yang tahu tentang kecurangan, ada upaya pencegahan jauh-jauh hari. Dari zaman dulu memang seperti itu. Ya. Aduh. Pemilu harus diulang. Prabowo curang, ya udah ulanglah kalian. Mungkin dengan harapan kalian menang. Kalau misalnya kalah lagi, nanti curang lagi, ulang lagi. Kenapa nggak dikawal? Kawal lah. Di TPS sudah ada saksi, sudah ada perwakilan, sudah ada ini, sudah ada itu. Kemudian malaikat juga dukung kalian. Seharusnya malaikat itu kasih tahu duluan. Kan malaikat itu dari juru kampanye katanya kemarin. Gua sih nggak percaya. Masa ada malaikat di situ, ada Imam Mahdi di situ, ada Nabi Khidir di situ, masih bisa curang? Aduh, Masya Allah. Kalau misalnya gini, di TPS-nya Habib Rizik itu di Petamburan tuh, kok bisa curang di situ? Kan Prabowo menang kan? Kok bisa curang di situ? Padahal di situ ada icon, padahal di situ markas besar. Kok bisa? Tapi kalau di Aceh gimana? Di Aceh nggak curang. Di Aceh yang menang Abah Anis, nggak curang berarti ya? Berarti jujur masyarakat Aceh ya. Alhamdulillah saudara.
Di Aceh perlu diulang nggak? Enggak, karena yang menang apa? Anies. Pemilu curang. Di Aceh curang nggak? Enggak. Emang Aceh luar biasa, Aceh. Emang luar biasa, saudara. Di Aceh curang karena Bang Ijin nggak milih. Enggak apa-apa, itu bukan curang. Abstain saya. Ya, alhamdulillah dengan menangnya Abah di Aceh, masyarakat Aceh mudah-mudahan bisa masuk surga semuanya yang memilih ya, yang nggak milih seperti gua mungkin kagak masuk. Masuklah kalian semuanya. Gampang sekali sekarang untuk mencari surga, saudara. Ya, tinggal mendengarkan janji politik, orasi politik yang ada janji surganya, saudara. Karena nggak punya uang. Kalau ada uang ya janjinya uang. Kebetulan nggak punya uang. Janjinya surga aja lah. Gitu. Bang TJ masuk kabinet Menteri Pertahanan di Aceh. Itu saya nggak paham ya begitu-begitu Bang. Nggak ada itu Bang. Ya. Pokoknya pemilu harus diulang sampai Abah Anies jadi presiden. Oh, diulang lah. Ulang. Kalau misalnya diulang satu kali nggak jadi ulang lagi. Jujur. Sekarang siapa yang paling jujur? Nggak tahu, masing-masing promosi kalau dia paling jujur. Tapi pas kita lihat ngawur juga. Kenapa 2019 Prabowo kalah Bang? 2019 Prabowo kalah karena belum dikabulkan ijtima ulama tahun itu, baru dikabulkan 2024. Karena waktu itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada Imam Mahdi, ya kan? Yang dukung ijtima ulama, ada malaikat, ribuan malaikat yang mendukung, ya kan? Kalau tahun ini ngeri ya kan, tapi kalah juga sama Pak Prabowo karena kesabarannya ya, karena keikhlasannya ya kan, sehingga menang di Pilpres tahun ini Pak Prabowo gitu. Nah tentunya kita tidak memungkiri doa para ulama 2019 yang diperkuat oleh ijtima'nya juga, kemudian prediksi daripada Ustadz Abdul Somad Batubara yang mengatakan bahwasanya insya Allah Bapak Prabowo akan memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi sah 2019 dia berucap tertunda ke 2024. Sah, sahih walala. Kalian gini yang masih berkomentar angin tidak punya KTP, emang KTP ada sama angin? Nggak ada, angin nggak ada KTP. Betul itu pernyataan. Apa yang salah dengan pernyataan Pak Anies? Nggak ada memang KTP, nggak ada angin gitu. Angin nggak ada KTP gitu. Betul itu pernyataan itu. Cuman itu untuk anak-anak TK. Untuk kita nggak perlu dijelaskan lagi, kita udah tahu. Jin, angin, setan, iblis, hewan, binatang, buah-buahan, tumbuhan, itu nggak ada KTP. Mereka nggak perlu tanda pengenal. Karena kita udah kenal. Tapi kalau manusia bermacam ragam nggak kenal kita. Iya. Kemarin ada topan
Topan ya, baru pertama kali di Indonesia. Itu impor, mereka juga nggak ada paspor. Kan sebelumnya belum pernah ada kejadian angin topan. Biasanya kita angin puting beliung kan, beda dengan topan. Tornado, topan ya. Nah, kali ini ada. Nah, itu juga impor mungkin, tapi nggak bawa paspor. Nah, tornado. Rumah DP 0% itu nggak masuk akal. Ya kalau masuk akal ngapain dipertanyakan lagi? Memang nggak masuk akal, Bang. Nah, makanya nggak ada. Kalau misalnya ada, ya ada. Memang nggak ada. Susah itu. Susah untuk diwujudkan, Bang. Nah, jangan kita salahkan, memang nggak ada. Buktinya memang nggak ada kan? Kecuali kalau memang ada, gua permasalahkan. Nah, itu baru kena. TJ dungu, bukan cuma dungu, goblok tolol lagi. Udah goblok tolol lagi. Tentu gua nggak akan milih yang tolol. Kalau misalnya gua milih, ya, udah diri kita tolol goblok, milihnya yang tolol goblok juga. Susah amat. Tolol goblok dong satu